Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, anak-anak man insan cendekia pekalongan, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan dalam kondisi pandemi corona ini Allah senantiasa memberikan rahmat barokahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik tanpa halangan suatu apa. Baiklah anak-anak, hari ini akan Umi lanjutkan kajian tentang Al-Akhlaq lil Banin, yang kemarin mengkaji tentang bagaimana potret seorang ibu yang begitu penuh kasih sayang. Saat ini Umi akan mengkaji tentang beberapa adab atau etika anak kepada ibunya. Baiklah, sebelum Umi mulai, kita beri atau membacakan hadiah Al-Fatihah dulu kepada beliau sang mu'allif kitab ini, yaitu Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Syekhina Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Umi mulai bab tentang etika anak kepada ibunya, alangkah baiknya kita bersenandung dulu ya dengan membaca sholawat Nabi. Satu kali saja supaya hati kita lebih tenang ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an. Biqalbin khalisin wa muhibbin raghibil Qur'an. Biqalbin khalisin wa muhibbin raghibil Qur'an. Mari bersama-sama. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam
على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku adabul waladi ma'a ummihi. Bab kang nerangake tata krama anak marang ibuke. Ayyuhal waladu al adibu. Ayyuha he eling al waladu sapa anak al adibu kang sopan. Idza arafta ta'iba ummika fi tarbiyatika wa uzma mahabbatiha laka. Idza arafta nalikane weruh sapa sira ta'iba ummika ing kangelane ibu ira fi tarbiyatika ing dalam didik ira wa uzma mahabbatiha lan gedene demene sapa ibu laka marang ira. Fabima tajziha mongko kelawan opo tajziha bakal balas sira ha ing ibu. Wahai anak yang penuh dengan adab atau etika, apabila engkau tahu bagaimana susah dan lelahnya ibumu dalam mendidikmu dan betapa besarnya kasih sayangnya kepadamu, maka dengan apa kamu mampu membalas semua jasanya? Tab'an, innaka la taqdiru an tajziya ummaka wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhihi al-adabi. Tab'an, mestine innaka satuhune ira iku la taqdiru ora bisa sapa sira antajziya ummaka ing nyento balas sira maring jasa ibu ira. Wa ma 'alaika lan ora ana kaduwe sira illa kejaba anta amala bihadhil adabi ngelakoni sira kelawan ikilah tata krama. Kata Ustadz Ahmad bin menurut Ustadz Omar bin Ahmad Baraja ini, tentulah anak-anak tidak bakal bisa membalas jasa-jasa ibu kecuali dengan melakukan beberapa adab-adab berikut ini. Dengarkan baik-baik ya. Antam tasila awamiroha ma'al mahabbati wal ihtirami wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha wa tabtasima amamaha daiman wa tusafihaha kulla yawmin wa tad'uwa laha bitulil umri fi sihhah wa afiyah. Yang pertama, antam tasila awamiroha, nyento nurut sapa sira ing pira-pira perintahe ibu, ma'al mahabbati wal ihtirami, sartane seneng lan mulia ake. Yang pertama yaitu melaksanakan apa-apa yang beliau perintahkan dengan diiringi dengan rasa senang dan berniat untuk memuliakan ibu kita. Wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Wa ta'mala lan nglakoni sapa sira kulla syai'in ing saben suwiji-wiji yufarrihu qalbaha kang iso mbungahake apa kulla syai' qalbaha ing atine ibu. Yang berikutnya, mengerjakan segala sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya, tidak sebaliknya ya anak-anak ya, malah menyusahkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa tabtasima amamaha daiman,
lan mesem utawa guyu senyum sapa sira amamaha ing dalem ngarepe ibu daiman sakla wase, selalu tersenyum ketika kita ada di hadapan ibu kita. Subhanallah, tentunya ibu kita akan bahagia melihat kita selalu tersenyum di hadapan beliau. Wa tusafihaha kulla yaumin, lan salaman siro ing ibu kulla yaumin ing dalam saben dino. Wa tusafiha lan salaman ha ing ibu kulla yaumin ing dalam saben dino. Ini tentunya ketika kita ada di rumah setiap hari bersama ibu kita, bisa setiap hari kita salaman sama beliau, terutama ketika habis sholat 5 waktu, ya, habis berjamaah, ya, cium tangan ibu, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ketika mau bepergian, jangan lupa pamit dulu, kemudian kecup tangannya, ucapkan salam sambil ibtisam atau tersenyum. Masya Allah. Wa tad'u laha bitulil umri fi sihhatin wa afiyatin. Wa tad'u lan dungaaken sapa sira laha marang ibu bitulil umri kelawan dawane umur fi sihhatin sartane sihah wa afiyatin lan kuwarasan. Hendaknya senantiasa anak-anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya ibu diberi umur yang panjang, supaya apa? Bisa mendampingi, mendidik, merawat, menasehati, menemani anak-anak semua sampai dewasa, sampai ya menikah, ya, kemudian punya cucu dari anak-anak semuanya. Ya, tentunya panjang umur dan juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Panjang umur yang penuh dengan ketaatan. Nantinya mohon sama Allah supaya di akhir hidup bisa husnul khotimah. Kemudian berikutnya, wa antahzara min kulli syai'in yu'zi qalbaha. Wa antahzara lan yento wedi sapa sira min kulli syai'in saking suwiji-wiji, saking saben-saben suwiji-wiji. Yu'zi qalbaha, yu'zi kang larakake apa syai qalbaha ing atine ibu. Maksudnya apa? Hendaknya kalian takut ketika apa? Melakukan segala sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bisa mengecewakan perasaan ibu kita. Sebagai seorang pelajar, tentunya apa saja yang bisa menyakiti hati ibu kita? Contohnya apa? Contohnya misalnya karena di Man Insan Cendekia Pekalongan ini kita hidup di asrama, ya, misalnya kita berbuat tidak senonoh pada teman-teman kita, ya, memperlihatkan aurat kita pada lawan jenis, nauzubillah, mengambil barang teman kita atau uang teman kita tanpa izin. Ketika ibu tahu, pasti ibu akan sedih sekali dengan perbuatan kita, walaupun nantinya beliau akan memaafkan ketika kita benar-benar insaf dan tidak akan mengulangi lagi dan meminta maaf pada beliau. Dan apalagi, ya, berhubungan lawan jenis yang bukan mahram misalnya, pasti ibu akan sangat sedih dan sangat kecewa ketika anak-anak masih dalam tahap belajar kok berani-beraninya berhubungan lawan jenis, atau di Indonesia lazim dikenal pacaran. Nauzubillah min dzalik. Terus kemudian misalnya mencontek ketika ulangan atau ujian. Ketika ibu atau ayah kita tahu perbuatan kita, pasti akan
kecewa. Ketika kecewa itulah hatinya sedih, sakit. Nah, maka kita harus segera meminta maaf kepada beliau sehingga apa? Beliau tetap ridho kepada kita. Karena apa anak-anak? Ridullah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Maka jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu kita. Selanjutnya, fala ta'bis biwajhika idza amaratka bisyai'in aw ghadibat 'alaika. Fala ta'bis, mongko ojo mrengut sapa sira biwajhika kelawan rai ira. Rai itu wajah. Iza amaratka, nalikane merintah sapa ibu ka ing sira bisyai'in kelawan suwi-widi au ghadibat alaika utawa bendu itu duka marah sapa ibu alaika marang sira. Hendaknya anak-anak tidak merengut wajahnya, tidak cemberut wajahnya, ya, memperlihatkan sesuatu yang tidak mengenakkan mimik wajahnya ketika ibu memerintahkan sesuatu kepada kita atau sedang agak emosi pada kita anaknya. Ya tetaplah anak-anak terima itu dengan baik, ya. Jangan sampai sang ibu bertambah marah. Khawatirnya ketika ibu marah itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena kata-kata dari ibu itu adalah doa, tembus ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Umi sendiri sekarang sudah jadi ibu. Mudah-mudahan Umi bisa menjadi seorang ibu yang sabar, ya, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang baik pada anak-anak Umi saat ini, yaitu Aiman dan Zuka. Wala takzib 'alaiha aw tashtimaha aw tatakallama amamaha bikalamin qabihin. Wala takzib 'alaiha, lan ojo goroh, ojo ngapusi sapa sira 'alaiha ing atase ibu. Jangan sampai kalian berbohong kepada ibu. Apapun yang terjadi, ya, usahakan jujur. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walau kana murran. Walau sesuatu itu adalah sangat pahit. Tapi sesuatu yang pahit tadi ketika kita katakan apa adanya, maka akan enteng di kemudian hari. Beda ketika kita berbohong di awal. Pasti hati kita, pikiran kita akan terhantui terus setiap hari akan kebohongan kita. Tapi kalau kita jujur, ya, walaupun sesuatu itu enggak mengenakkan, ya, pasti akan menjadi plong hati kita. Malu sebentar, tapi selanjutnya menjadi tenang pikiran dan hati kita. Wala tashtimaha, utawa ojo misuh sapa sira ha ing ibu. Jangan suka misuh itu apa ya? Ya, mengatakan sesuatu yang tidak baik lah, ngomel-ngomel, ya, marah-marah yang nggak jelas, itu kan menyakitkan, ya. Kita saja kalau dipisui teman, ya, pasti kita nggak akan suka. Apalagi ibu yang kita pisui, ya, yang kita onek-onek ke yang nggak baik, gitu kan. Betapa sakitnya ibu. Beliau telah mengandung kita selama 9 bulan. Ketika kita memberikan kata-kata yang tidak baik, maka Umi yakin hatinya akan tercabik-cabik. Ya, walaupun ibu akan terus berusaha tersenyum dan selalu berdoa setelah sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah untuk kebaikan kita semuanya. Au tatakallama amamaha bikalamin qabihin, utawa guneman sapa sira. Guneman itu, ya, mengatakan amamaha ing dalam ngarepe ibu bikalamin qabihin kelawan guneman kang olo.
Jangan sampai kita mengatakan di depan ibu kata-kata yang jelek, yang imbasnya hati ibu akan tersakiti. Au tanzuru ilaiha bi'ainin haddin, utawa ningali sapa sira ha ilaiha maring ibu bi'ainin haddin, kelawan mripat kang menteleng. Nah, bi'ainin haddin, kelawan mripat kang menteleng nih bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Melihat, memandang ibu dengan pandangan yang tajam sambil melotot. Nah, ini kan ketika mata kita memandang sesuatu dengan melotot, artinya ya dalam hati dan perasaan kita di situ ada emosi, ada amarah, ya, yang luar biasa sehingga sampai melotot. Kalau tidak ada emosi, yakin pandangan mata kita akan biasa aja, tenang, gitu ya, tidak sampai melotot. Kalau sampai begitu di depan ibu, maka Umi yakin ibu akan sangat sedih. Padahal di depan sudah diingatkan oleh Ustadz Omar bin Ahmad Baroja, tidak boleh melakukan sesuatu yang yu'zi qalbaha, bisa menyakiti hatinya. Wala tarfa' sautaka fawqa sautiha, wala tarfa' lan ojo banterake sapa sira sautaka ing suara sira fauqa sautiha ing dhuwure suarane ibu. Ya, kita berusaha kalau sedang ngobrol dengan ibu, ya, sedang ya cakap-cakap lah sehari-hari, jangan sampai suara kita melebihi suara beliau. Artinya apa? Kita andap asor, jangan sampai kita merasa lebih hebat, lebih pandai dari ibu. Jangan sampai merasa lebih benar dan lebih, ya pokoknya lebih segalanya lah dari ibu. Karena barangkali pendidikan kita lebih tinggi dari ibu kita. Mungkin ibu hanya lulusan SMA, ya, atau MTS. Kemudian kita kok bisa sampai sarjana. Nah, kemudian di depan ibu kita merasa sok jagoan, jangan sampai, ya. Atau ibu kita hanya S1, kita bisa sampai S2 atau S3, ya. Atau bahkan sudah profesor. Kemudian kita merasa lebih hebat dari ibu kita, sehingga ketika di depan beliau kita merasa hebat dan kata-kata kita sampai melampaui, ya, melampaui suara beliau, ya, terdengar sombong gitu. Nauzubillah min zalik. Walaupun pendidikan anak-anak kelak lebih tinggi dari ibu atau ayah, tetaplah andap asor, tetaplah tawadu, jangan sampai merasa sombong. Nanti seperti siapa tuh? Yang sombong di muka bumi, sama Allah ditenggelamkan beserta harta dan istananya. Siapa? Korun, ya. Atau siapa lagi yang ditenggelamkan di Laut Merah karena kesombongannya? Raja Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Wa idza talabta min ummika syai'an fala tatlubhu amama dhaifi. Nah, ini luar biasa sekali ya. Wa idza talabta lan nalikane nyuprih sapa sira min ummika saking ibu syai'an ing suwiji-wiji fala tatlubhu mongko ojo njaluk sapa sira hu ing syai' amama dhaifi ing dalam ngarepe tamu. Nah, maksudnya kalau kalian ingin meminta sesuatu kepada ibu, maka janganlah memintanya di depan tamu. Ketika di rumah ada tamu, maka nanti dulu, tunggu tamunya pergi dulu, ya. Atau kalau memang sesuatu itu darurat, maka mintalah izin pada tamu untuk berbicara sejenak,
dengan ibu ya, tentunya dengan suara yang pelan, atau mohon izin ibu masuk ke dalam dulu berbicara sebentar dengan anak-anak, baru setelah selesai anak-anak mempersilahkan lagi untuk bincang dengan tamunya ibu. Jadi, seperti itu pun harus kita perhatikan gitu. Jangan ketika ada tamu malah bengok-bengok dari dalam kamar. Ibu, 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 ibu. Nah, kan kurang etis ya. Jadi, itulah sampai hal-hal seperti itu pun harus diperhatikan etikanya. Wa idza mana'atka faskut wala taghdab aw tabki aw tuhamhim 'alaiha. Wa idza mana'atka lan nalikane nyegah sapa ibu ka ing sira faskut moko menengo sira. Ketika ibu mencegah suatu perbuatan yang ingin anak-anak lakukan, kok ibu melarangnya, maka apa? Jangan lanjutkan, faskut, menengok, diam, gitu kan? Terkadang gejolak perasaan seorang remaja ya, kalau dilarang melakukan sesuatu pasti inginnya berontak. Tapi ingatlah anak-anak, ketika orang tua kita melarang ya, terutama ibu, pastilah ibu sudah berpikir efek negatif ketika anak-anak mau melakukan hal tersebut. Misalnya pun ya kita mau tetap melakukannya, cobalah ibu diajak diskusi, barangkali ibu belum tahu alasan anak-anak melakukan itu gitu kan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya anak-anak ingin pergi main ke rumah teman ya, ke rumah teman. Nah, sang ibu langsung melarang gitu kan. Padahal mungkin anak-anak ingin main ke rumah teman ada urusan yang penting. Ibu belum tahu kalau ada urusan penting, langsung melarangnya misalnya. Karena ibu merasa bahwa saat itu anak-anak harus tetap tinggal di rumah. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya, ibu tidak marah dan anak-anak pun bisa ke rumah teman dengan ridho ibu, maka solusinya apa? Ya harus bercerita apa adanya. Apa tujuan anak-anak main ke rumah teman? Apakah mau mengerjakan PR bersama? Apakah ingin hanya sekedar jalan-jalan atau apa gitu kan? Ingin refreshing. Nah, ketika ibu nanti ternyata mengizinkan setelah kita mengungkapkan alasan kita, ya alhamdulillah ibu kemudian memberikan ridhonya. Tapi kalau ibu belum juga setuju, belum juga memberikan restunya, maka apa? Ada baiknya kita tetap tidak melanjutkan apa yang kita rencanakan. Barangkali di balik itu ada hikmah yang tersembunyi. Kan gitu. Daripada ngotot pergi, gitu kan? Tapi dengan apa? Dengan tidak disertai ridho orang tua. Pastilah hati kita sebagai anak yang baik tentunya akan apa? Akan gelisah, tidak tenang. Di jalan mikir, waduh tadi sebenarnya tuh gak ridho aku pergi, tapi aku nekat. Nah, kita nggak tahu di jalan ya kan, apa yang akan terjadi tanpa ridho orang tua, terutama ridho ibu. Anak-anak. Wala taghdab lan ojo muring-muring sapa sira. Aw tabki utawa nangis-nangis sapa sira. Aw tuhamhim utawa nyono olo sapa sira alaiha marang ibu. Nah, ini ada berikutnya. Janganlah anak-anak suka apa? Suka marah kepada ibu. Sedikit marah. Lauknya nggak cocok, marah. Ah ibu, kok hari ini cuma masak kayak gini sih?
Memang nggak ada lauk yang lain. Tempe, tempe, tahu setiap hari. Sambal terasi pula, misalnya begitu. Ya, ya karena memang ibu hanya bisa menyiapkan itu mungkin karena kondisi keuangan yang sedang pas-pasan ya, sehingga hanya bisa apa? Membeli tempe, tahu, sambal di pasar gitu kan. Tentunya kalau ada rezeki yang lebih, pastilah seorang ibu ingin apa? Menghidangkan lauk yang lebih, mungkin seperti ayam goreng, ditambah telur, kadang ikan gitu kan. Ya pasti begitu. Jadi apapun yang disuguhkan ya diterima. Jangan cepat-cepat marah gitu. Nanti anak-anak akan merasakan ketika sudah beranjak dewasa, menikah dan menjadi ibu, mengatur keuangan rumah tangga kan gitu. Atau bajunya ketika dicuci ada yang luntur, ya langsung marah ke ibu. Gimana sih ibu nyucinya? Ini baju kok luntur? Ini baju baru beli di Transmart kemarin, ya. Kok ibu nyucinya kayak gini? Gak beres ini bu. Hmm, coba kalau kita digituin gimana? Ya pastinya akan sedih kan gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya jangan cepat marah, ya. Nyuci anak-anak sudah besar harusnya bukan ibu lagi yang nyuci, tapi mencuci sendiri seperti di asrama. Walaupun di asrama kadang ada yang laundry, tapi melihat banyak yang nyuci sendiri, dan kalaupun laundry tidak semuanya pun di laundry, pasti ada yang dicuci sendiri. Di rumah coba anak-anak tawarkan kepada ibu, ya, ibu, mumpung saya di rumah, saya aja yang mencuci. Ibu mumpung kulo tanggriyo kulo mawon ingkang nyuci, ibu istirahat rumiyin gitu kan. Masak juga gitu, kalau belum bisa full memasak dari mulai meracik bumbu sampai mateng, ya minimal anak-anak membantu, menawarkan bantuan kepada ibu. Ibu, eh, coba saya yang mengiris-ngiris cabenya, mengiris-ngiris brambangnya, tomatnya, sayurannya dipredili. Misalnya mau nyayur kangkung, bayam gitu kan. Nah, nanti ibu tinggal memasaknya gitu kan. Menyapu, tidak sedikit-sedikit. Ya Allah ibu, ini gimana lantainya kok licin? Ya, licin karena minyak kok nggak dipel toh bu? Loh, memangnya ibu kalian itu pembantu, bukan kan? Ibu adalah ibu, ibu yang membesarkan kita. Walaupun ibu rajin, bersih-bersih, masak dan sebagainya, itu karena yakin ibu sangat sayang kepada keluarganya. Tapi jangan biarkan ibu itu bekerja kecapean sendiri kalau anak-anak ada di rumah. Kan? Jangan sampai menang, ya, menang apa? Menang tidur di kasur, menang HP-nya, gitu kan, menang main gamenya, tapi melupakan membantu ibu di rumah, ayah di rumah kan. Apa susahnya, ya, membantu membersihkan rumah, menyapu, mengepel gitu kan, mencuci baju, menjemur, menyetrika gitu. Kalau capek ya minta maaf sama ibu, mau istirahat dulu, nanti dilanjutkan lagi. Jadi dengan begitu insya Allah ibu akan semakin ridho dan sayang pada kita semua. Aw tabki aw tuhamhim alaihi. Lan ojo nangis-nangis sapa sira, ya, di hadapan ibu. Maksudnya nangis-nangis, nangis-nangis yang nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba nangis, ya. Ditanya diem, bengong. Kan ibu bingung, ini anakku kenapa? Tiba-tiba nangis-nangis nggak jelas, gitu kan. Ternyata ada teman lawan jenisnya yang ngomong nggak baik misalnya gitu, terus sedih, tiba-tiba nangis di depan ibu, ditanya, pintu kamar malah ditutup, diam aja, kan bingung ibu, betul. Iya, makanya jangan jangan melakukan hal-hal yang ya tadi membuat ibu jadi
perasaannya bingung, hatinya sakit dan sebagainya. Tuhamhim 'alaiha utawa nyono Allah sapa siraha ing atase ibu. Atau kita berprasangka yang tidak baik kepada ibu. Gitu kan. Misalnya ibu ngasih uang sakunya sedikit. Kemudian pikiran kita merasa, ibu nih kok sama aku ngasihnya sedikit, pelit banget. Sama kakak, sama adik lebih banyak. Ya. Jangan langsung berpikiran jelek ya. Barangkali kakak kita, adik kita mempunyai kebutuhan yang lebih banyak dari kita. Sehingga ibu memberikan lebih. Kan? Jadi ya positive thinking every time, every day ya, for our mother and our father. Harus selalu positive thinking pada kedua orang tua kita. Yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh mereka adalah apa yang terbaik buat kita putra putrinya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Lautan kasih sayang, mataharinya alam, sebagai perumpamaan dunia isinya belumlah sepadan dibanding ibumu yang lelah melahirkan. Janganlah menjadi anak durhaka. Marilah berbakti pada ibunda. Ya, mohon maaf ada lirik yang lupa Umi. Ya, mungkin ini saja ya bab tentang etika anak kepada ibu. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya ya tentang ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Ustadz Omar bin Ahmad Darajat di bab berikutnya, yaitu tentang Shalihun wa ummuhu. Hadza utawi iki iku Shalihun wa ummuhu, bab kang nerangake Saleh, anak yang bernama Saleh, wa ummuhu lan ibuke. Salihun waladun barun bi ummihi. Salihun utawi Saleh, ya, anak yang bernama Saleh, iku waladun barun, iku anak kang bekti, anak yang berbakti, bi ummihi kelawan ibuke. Saleh adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ceritanya bagaimana? Ya, dengarkan baik-baik ya. Wa zata yaumin maridat ummuhu fahazina katsiran wasta'dzana min asatizatihi ay yajlisa 'indaha fil baiti liyakhdumaha li'annaha ma 'indaha khadimatun. Wa zata yaumin lan ing dalem sawijine dina
maridat loro sapa ummuhu sapa ibune Soleh. Suatu hari ibunya Soleh ini jatuh sakit. Kemudian bagaimana reaksi Soleh ini? Fahazina kasiran. Fahazina mongko susah, sedih sapa Soleh kasiran kelawan akeh. Soleh sangat sedih mendengar kabar ibunya sakit. Wasta'zana min asatizatihi. Wasta'zana lan nyuwun izin sapa Soleh min asatizatihi saking guru-gurune Soleh. Karena Soleh mendengar ibunya sakit, ya, Soleh ini sedang sekolah, ya, bayangkan saja sedang mondok, ya, nyantri, belajar di Insan Cendekia Pekalongan, gitulah. Lantas Soleh ini apa? Meminta izin kepada para ustadz, ya. Izin untuk apa? Ayya jalisa indaha fil baiti liyakhdumaha. Ayya jalisa ingin tolungguh sapa Soleh indaha ing sandinge ibu fil baiti ing dalam rumah. Liyakhdumaha supaya bisa ngladeni sapa Soleh ha ing ibu. Di annaha krana temen setuhune ibu ma indaha iku ma ora ana indaha sandinge ibu khadimatun apa to sapa pembantu, ya. Soleh ingin izin kepada ustadznya supaya bisa apa? Bisa menemani sang ibu di rumah. Kemudian membantunya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ibu. Karena ma'indaha khadimah. Karena ibu di rumah tidak punya orang yang membantu. Sehingga Soleh ingin berbakti kepada ibunya, ingin membantu ibunya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh ibunya. Fakana Solihun taratan yashtari laha dawa'an minas swaidaliyah wa taratan yashtari laha ta'aman wa fawakiha minas suqi wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi min ta'amin aw dawa'in wa yusalli qalbaha bil kalamil jamili. Fakana Solihun, fakana mongko ono sapa Solihun Soleh taratan ing dalem suwiji yashtari taratan ing dalam sawiji ambalan, ya, kadang-kadang maksudnya yashtari tuku sapa Soleh laha kagem ibu tuku apa? Dawaan ing obat minas swaidaliyati saking apa? Swaidaliyah. Ma makna swaidaliyah? Saking apotek, ya. Terkadang Soleh pergi ke apotek untuk membeli obat tentunya. Masuk ke apotek beli sayur. Jadi terkadang Soleh membelikan obat untuk ibunya ke apotek. Wa taratan yashtari laha ta'aman wa fawakiha minas suqi. Wa taratan lan saambalan kang weneh, maksudnya terkadang lagi yashtari tuku sapa Soleh laha kagem ibu ta'aman ing ta'am gitu kalau di asrama kan. Makanan. Jadi ta'aman ing panganan. Wa fawakiha lan fawakih buah-buahan minasuki saking pasar. Rajin sekali, ya. Terkadang Soleh mau pergi ke pasar
Siapa yang nggak malu untuk pergi ke pasar nih, terutama anak laki-laki, ya kan? Belanja makanan, ya, makanan yang sudah matang ataupun mentah, ya, sayur, kemudian beli buah, ya, untuk dipersembahkan kepada ibunya. Subhanallah. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi min ta'amin aw dawa'in. Wa yuqaddimu lan ngaturake sapa soleh ilaiha dumateng ibu. Kullama ing saben-saben ma barang tahtaju kang butuhake sapa ibu ilaihi marang ma. Min ta'amin saking panganan au dawain utawa obat. Dan soleh tidak segan untuk mempersembahkan, menyediakan apapun itu yang dibutuhkan oleh ibu, termasuk makanan dan obat-obatan, ya, pakaian dan sebagainya. Wa yusalli qalbaha bil kalamil jamili. Wa yusalli lan menghibur sapa soleh qalba ing atine ha ibu bil kalamil jamili kelawan guneman kang bagus. Dan terkadang soleh menghibur hati ibu, ya, menghibur ibu supaya cepat sehat, ya, dengan apa, kata-kata yang bagus, yang indah, yang menyenangkan, supaya hatinya ibu terhibur. Subhanallah. Wa ba'da ayyamin syufiyat min maradiha fa fariha salihun farhan syadidan wa la yazalu yad'u Allah ay yahfaza ummahu wa yudima sihhataha. Wa ba'da ayyamin lan ing dalem sakwise pirang-pirang dino, setelah beberapa hari, gitu ya, syufiyat min maradiha, syufiyat mongko waras sapa ibu min maradiha saking larane. Setelah beberapa hari, ya, sembuhlah ibu dari sakitnya, sudah sehat, ya, maka fafariha salihun farhan syadidan, fafariha mongko bungah sapa salihun salih farhan syadidan kalawan bungah kang syadidan banget, ya. Soleh sangatlah senang karena ibunya sudah sembuh. Wala yazalu yad'u Allah lan ora kingsir yad'u Allah yad'u dungo sapa soleh Allah ing Allah, maksudnya soleh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyahfaza ummahu, ayyahfaza nyento supaya njogo sapa Allah ummahu ing ibune soleh, wa yudima sihhatiha wa yudima sihhataha, ya, jadi maf'ul bih, ya. Wa yudima lan langgengake sapa Allah sihhataha ing sihhata jadi maf'ul bih, sehingga mansub, hukumnya nasab, cirinya nasab dengan fathah karena sihhata bentuknya isim mufrad. Sihhataha ing kesehatane ibu. Soleh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ibunya, melindungi ibunya dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada ibunya. Ini subhanallah, kan ciri-ciri anak yang sangat berbakti. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mempunyai karakter, ya, seperti soleh ini, sehingga ibunya sangat senang. Akhirnya karena ibunya senang dengan perbuatan soleh, keriduannya semakin banyak, doa-doanya ibu semakin banyak dan semakin melangit, ya. Efeknya Efeknya
buat soleh ini adalah sangat-sangat baik. Karena ibunya ridhonya sangat besar, maka ridho Allah pun turun untuk soleh. Ya, dengan tanpa perhitungan Allah memberikan ridhonya, sehingga insya Allah apapun yang diinginkan oleh soleh akan ijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi kapan Allah mengabulkannya kita tidak tahu, itu udah menjadi rahasia Allah. Yang penting kita positive thinking pada Allah, bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, ya. Apapun itu, seberapapun itu harus kita syukur. Ya, demikian bab tentang cerita, ya. Salah satu cerita anak yang bernama Soleh, ya, kesolehannya kepada ibunya. Bab ini sampai sini ceritanya, ya, ditulis oleh Ustadz Umar bin Ahmad Baraja. Ini hanya membacakan dan menjelaskan maksudnya kepada anak-anak dan hadirin hadirat semuanya. Mohon maaf, kitab ini memang sangat kecil dan mungkin pembahasannya sangat sederhana, akan tetapi kalau dipraktekkan nilainya sangatlah besar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang tidak mudah mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang tua kita. Ya. Sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surah Al-Isra, ya, ayat 23, ya. Allah berfirman, bagaimana? Ada yang masih ingat ayatnya? Ayat 23 dan disambung dengan ayat 24. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menjelaskan di antara etika kita kepada orang tua, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati keduanya, walaupun hanya sedikit. Sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kalian menyembah illa Iya, kecuali kepada Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau seandainya di antara kedua orang tua kita salah satunya atau bahkan keduanya kita jumpai mereka ketika mereka sudah tua, fala taqul lahuma uffin, janganlah sesekali kamu mengatakan keduanya kata-kata uff. Apa itu artinya? Ah, gitu kan. Ah, berarti kata-kata sebuah
penolakan, ya, sebuah keengganan untuk melaksanakan perintah orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala tanharhuma, janganlah kamu menghardik keduanya. Wa qul lahuma, sebaliknya katakanlah lahuma kepada keduanya qawlan, perkataan karima, yang mulia, yang baik. Wakhfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu, janahal dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Janganlah sombong di hadapan orang tua, walaupun pendidikan kalian kelak lebih tinggi dari mereka. Walaupun kelak kalian lebih kaya dari orang tua, jangan sampai mengabaikan orang tua, jangan sampai sombong. Tawaduklah kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi duh Gusti, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah mendidikku, telah membimbingku, shaghira, sewaktu kecil. Maka setelah sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah, janganlah kita lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Dengan doa minimal bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wali walidayya, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah membimbingku, telah mendidikku dengan penuh kasih sayang. Shaghira, sewaktu kecil. Masya Allah. Allahumma amin. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak lupa selalu mendoakan kepada keduanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demikian apa yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini, yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk bekal hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.